ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jamaah sholat subuh Masjid Kampus rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tidak bosan-bosannya, tidak lupa, tidak jemu-jemunya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta berbagai kenikmatan yang Allah telah curahkan, telah limpahkan kepada kita semua hingga detik ini. Kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang pasti kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarga, para pengikut, para sahabat, serta para pengikut setianya hingga di akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita sekalian. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, pasti kita semua tahu dan memahami bahwasanya diwajibkannya kita, khususnya orang yang beriman, untuk berpuasa sebagaimana kaum terdahulu. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berbagai rangkaian ibadah, aneka ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan dimaksudkan dan ditujukan pada akhirnya supaya orang yang mengerjakan itu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ini sebuah proses, sebuah penggemblengan diri dengan berbagai kegiatan supaya dengan kegiatan-kegiatan tersebut menempa mental kita, menempa diri kita, menempa fisik kita, yang kesemuanya itu bermuara pada diri kita, insya Allah mencapai derajat takwa. Jadi selama bulan puasa kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum di siang hari, sehingga kita bisa merasakan lapar dan dahaga. Sholat wajib berjamaah kita lakukan lebih rajin dan lebih intensif. Ditambah lagi sholat-sholat sunat lainnya, sholat taraweh, sholat malam, pun kita lebih gampang, lebih ikhlas bersedekah, membayar zakat, membaca dan mempelajari Al-Quran, menghadiri majelis-majelis taklim seperti kultum, ceramah, seminar, diskusi-diskusi. Kita berkata-kata yang baik, tidak mudah marah, tidak bertengkar dan sebagainya. Itu semua merupakan suatu proses penggemblengan diri menjadi orang yang nantinya lebih sabar, karena puasa mengajarkan kesabaran. Lebih ikhlas, karena puasa mengajarkan banyak berbagi, bersedekah secara ikhlas. Akan lebih baik dalam pergaulan, lebih suka beramal, melakukan banyak kebajikan dan lain-lain. Apabila kebiasaan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini kita lanjutkan, kita teruskan pasca bulan-bulan berikutnya secara istiqomah, maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran tadi, sebagai gambaran orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Sidang subuh rahimakumullah, sering kita mendengar definisi pengertian bertakwa adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kapanpun waktunya,
pagi, siang, malam, sepanjang 24 jam per hari, 7 hari per pekan, 30 hari per bulan, dan sepanjang waktu, sepanjang hayat. Dimanapun, maknanya dimanapun kita berada, di dalam masjid, di rumah, di luar rumah, di perjalanan, di kantor, di lingkungan apapun. Jadi tidak merasa alim hanya selama berada di dalam masjid, akan tetapi dimanapun kita berada. Kondisi apapun juga menggambarkan tatkala lapang atau sempit, sehat atau sakit, kaya atau miskin, menjadi pejabat anak buah, kondisi apapun, yaitu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, kalau kita membaca ayat 177 dalam surat Al-Baqarah, yang saya bacakan artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini jelas mendeskripsikan siapakah orang-orang yang benar imannya dan siapakah orang-orang yang bertakwa itu. Selama bulan puasa, kita mendidik diri kita untuk meningkatkan iman kita, menjalankan berbagai rangkaian ibadah yang bertujuan untuk menghantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Merujuk pada ayat tersebut, maka kriteria orang bertakwa itu setidaknya ada 7. Yang pertama, kuat imannya. Sehingga kenapa yang diseru, yang dipanggil, yang diperintahkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ini sebagai landasan, sebagai dasar penting untuk menjalankan perintah Allah berupa puasa tersebut. Yang kedua, memberikan harta yang dicintainya. Artinya suka berderma, bersedekah kepada siapa? Kepada kerabat. Kerabat di mana adalah sedulur-sedulur terdekat. Harta yang dicintainya. Kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, musafir, serta orang yang meminta-minta. Kemudian yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Dalam konteks sekarang ini barangkali hamba sahaya bisa dimaknai lain. Karena perbudakan dan tahanan perang konteksnya berbeda dalam kondisi saat ini. Kita bisa maknai hamba sahaya membantu mengatasi kesulitan ekonomi orang-orang yang dalam kesulitan ekstrim, fakir atau kemiskinan ekstrim, orang yang tidak punya pendapatan karena tidak bekerja. Tidak bisa bekerja karena banyak hal. Bisa jadi karena PHK, sakit menahun, korban bencana sehingga menjadi disabel atau cacat permanen, dan lain-lain. Dengan kata lain, memerdekakan hamba saya adalah menolong dan mengangkat harkat orang lain dari keterpurukan sehingga kembali dapat hidup selayaknya, cukup sandang, papan, dan pangan. Kemudian yang keempat, mendirikan sholat. Sudah jelas kita sudah kerjakan, bahkan lebih rutin secara berjamaah dan semakin baik. Yang kelima, menunaikan zakat. Selama bulan Ramadan kita menunaikan zakat mal dan zakat fitrah. Zakat kita keluarkan secara tunai, kontan, lunas, tidak dihutang. Nah, yang keenam, menepati janji bila berjanji.
Dalam keseharian kita, barangkali tidak jarang atau mungkin sering kita itu membuat janji. Maka janji harus ditepati. Jika tidak menepati janji, maka akan termasuk kategori orang yang ingkar janji atau orang yang munafik. Dan yang ketujuh adalah bersabar. Sabar dalam kesempitan, penderitaan, peperangan. Nah, kita selama bulan puasa dilatih bersabar melalui rasa lapar dan dahaga. Kita yang mendapatkan musibah dan penderitaan seperti sakit misalnya, tetap sabar sebagai bentuk ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Nah, kalau kita ingin ibadah puasa kita sukses, maka dalam prosesnya kita harus menjalankan dan akan terus menjalankan ketujuh hal tersebut sebagai indikator dan wujud nyata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah selama bulan puasa ini kita telah melampaui 1 pekan dan masih ada 3 pekan kemudian, termasuk pasca bulan Ramadan 11 bulan kemudian, apakah kita tetap menjaga keimanan kita, dermawan dengan harta yang kita cintai, menolong orang lain dari keterpurukan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji jika kita berjanji, bersabar dalam berbagai kesulitan. Itulah tantangan kita. Itulah pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan diri kita saat ini hingga di saat-saat yang akan datang. Semoga hingga akhir bulan Ramadan ini kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita mendapat derajat tertinggi di sisinya sebagai buah dari ibadah puasa, yaitu derajat muttaqin, derajat takwa, la'alakum tattaqun. Sebagaimana tujuan diperintahkan untuk berpuasa bagi orang yang beriman agar menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian ringkas yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah subuh sekalian. Mudah-mudahan kita sukses selama bulan puasa ini menempa mengembeling diri kita untuk meraih derajat takwa, derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.